Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Maulana Zainal ya. Di kesempatan kali ini aku mau membahas terkait dengan informasi Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru atau SNPMB tahun 2026, di mana SNPMB ini sudah mulai jalur SNBP atau Seleksi Nasional Berbasis Prestasi. Maka di video kali ini kita nanti akan membahas secara tuntas ya poin-poin penting yang perlu kalian perhatikan pada Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru atau SNPMB melalui jalur SNBP atau Seleksi Nasional Berbasis Prestasi. Oke, sebelum kita menuju ke videonya, jangan lupa untuk kalian semua subscribe, like, dan komen channel ini supaya channel ini semakin berkembang dan semakin memberikan informasi yang menarik buat kalian semua. Oke, langsung saja kita menuju ke videonya. Freaky girl under the sheets. Would you love when things start slowing down? I know you got me, baby. Di layar kalian di sini sudah tampil ya terkait dengan informasi Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru atau SNPMB ya tahun 2026. Di mana di sini nanti kita akan membahas secara tuntas yang berkaitan khusus di jalur SNBP atau Seleksi Nasional Berbasis Prestasi. Yang pertama yang akan kita bahas adalah berkaitan sekali ya dengan prinsip dan tujuan SNPMB. Sebetulnya apa sih prinsip dan tujuan SNPMB itu? Prinsip dan tujuan SNPMB yang pertama prinsipnya tuh diadakan Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru adalah harus fleksibel gitu ya, kemudian efisien, transparan, adil, larangan berkonflik, dan akuntabel. Di video kemarin, di tahun kemarin sudah pernah aku bahas ya, ternyata prinsip dan tujuan SNPMB itu masih selalu sama gitu ya, fleksibel, efisien, transparan, adil, larangan berkonflik, maupun akuntabel. Kemudian tujuan sendiri adanya SNPMB itu salah satunya adalah untuk memfasilitasi PTN ya, memperoleh calon mahasiswa yang berdasarkan prestasi akademik, non-akademik, dan prestasi lainnya melalui jalur SNBP. Kemudian yang kedua, memfasilitasi PTN untuk memperoleh calon mahasiswa berdasarkan hasil UTBK melalui jalur SNBT. Tapi nanti kita akan bahas secara tuntas, yang khusus hari ini adalah jalur SNBP. Oke, next. Nah, jalur seleksi dan kuota tahun 2026 itu sistemnya seperti ini guys. Jadi ketika ada 3 jalur ya, Seleksi Nasional Berbasis Prestasi atau SNBP, kemudian Seleksi Nasional Berdasarkan Tes atau SNBT, dan Seleksi Mandiri yang itu nanti akan diselenggarakan oleh masing-masing perguruan tinggi negeri. Nah, kuotanya yang pertama ketika kalian nanti masuk pakai jalur SNBP, kuota setiap jurusan atau setiap prodinya hanya 20% ya. Ketika SNBT itu nanti kuotanya 40%. Ketika nanti seleksi mandiri kuotanya maksimum, nah ini maksimal ya, maksimal itu 30%. Nah, itu adalah seleksi kuota. Nah, kuota ini tidak ada perubahan antara tahun 2025 dan 2026. Masih sama ya, tidak ada perubahan. Next, registrasi akun SNPMB 2026 ya melalui portal snpmb.id gitu ya. Kemudian registrasinya akun sekolah itu pada tanggal 5 sampai 26 Januari. Khusus untuk registrasi akun SNPMB siswa itu nanti pada tanggal 12 Januari sampai 18 Februari. Kalau untuk SNBT nanti pada tanggal 12 Januari sampai 7 April 2026 gitu ya. Selanjutnya, nah kita akan membahas ya secara tuntas terkait dengan informasi SNBP atau Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi tahun 2026. Yang pertama ya, terkait dengan ketentuan umum dan persyaratan gitu ya, di mana yang bisa mendaftar ya pada jalur SNBP atau Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi ini itu hanyalah siswa dan siswi kelas akhir yang eligible. Apa yang dimaksud dengan eligible? Yang dimaksud dengan eligible adalah yang punya hak dan memiliki prestasi unggul
di kelas terakhir tahun 2026. Di mana siswa-siswi nanti setiap sekolah nanti akan di ranking gitu ya. Nah, perankingan ini nanti didasarkan pada apa? Didasarkan pada prestasi. Baik itu bisa prestasi nilai raport maupun nilai non rapor gitu ya. Nah, ketika pada proses pemeringkatan ini nanti atau perankingan ini nanti prosesnya setiap sekolah berbeda-beda. Jadi jangan disamakan antara satu sekolah dengan sekolah lainnya gitu ya. Nah, pesertanya adalah prestasi yang unggul, kemudian biayanya ditanggung oleh pemerintah gitu ya. Kemudian ketentuan umumnya ya, sama dengan tahun-tahun sebelumnya bahwa ketentuan umumnya adalah SNBP ini nanti jalurnya menggunakan rapor serta prestasi akademik maupun non akademik gitu ya. Kemudian yang kedua, yang bisa mendaftarkan siswanya adalah sekolah yang sudah punya NPSN, kemudian sekolah yang sudah mengisikan nilai rapor pada siswa yang eligible di PDSS dan tentunya sudah finalisasi gitu ya. Kemudian yang ketiga, nah ini adalah syarat terbaru khusus tahun 2026 di mana siswa yang bisa mengikuti SNBP adalah siswa yang mempunyai nilai tes kemampuan akademik atau TKA. Jadi buat kalian semua siswa-siswi yang tidak mengikuti TKA tapi masuk pada siswa eligible atau perankingan, maka kalian tidak berhak untuk mendaftar di seleksi nasional berdasarkan prestasi. Jadi silakan manfaatkan jalur SNBT gitu ya. Kemudian yang keempat, sekolah harus memiliki akun SNPMB sekolah dan pengisian PDSS. Siswa harus memiliki akun SNPMB siswa untuk pendaftaran SNBP. Dan yang keenam, peserta yang dinyatakan lulus SNBP tidak bisa dan tidak diperbolehkan untuk mendaftar UTBK SNBT dan seleksi jalur mandiri di PTN manapun gitu ya. Nah, itu adalah terkait dengan ketentuan umum SNBP. Kemudian selanjutnya adalah ketentuan khusus ya. Ketentuan khusus SNBP tahun 2026. Yang pertama adalah kurikulum di PDSS, di mana kurikulum di PDSS nanti menggunakan dua kurikulum yang legal gitu ya, atau yang bisa diinputkan. Yang pertama adalah kurikulum Merdeka, yang kedua adalah kurikulum 2013. Nah, itu nanti silahkan berdasarkan dengan kurikulum masing-masing dari sekolah kalian. Ada pertanyaan, misalnya ada siswa pindahan dari luar negeri, ya, murni dari luar negeri, sekolahnya sekolah luar negeri gitu ya, kemudian pindah ke Indonesia, di Indonesia berganti kurikulum gitu ya. Nah, pertanyaannya, apakah siswa tersebut masuk menjadi siswa eligible? Jawabannya adalah tidak gitu ya. Jadi yang berhak mengikuti atau berhak menjadi siswa eligible adalah siswa yang mempunyai nilai komplit, di mana nilai komplitnya adalah nilai kurikulum sekolah yang diselenggarakan secara nasional atau menggunakan kurikulum nasional gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah ketentuan kuota sekolah, di mana setiap sekolah memiliki jatah masing-masing. Jika akreditasinya A mendapatkan jatah 40%, akreditasi B mendapatkan jatah 25%, akreditasi C mendapatkan jatah 5%. Kemudian ketika sekolah menggunakan sistem e-rapor pada pengisian PDSS, maka setiap sekolah nanti akan mendapatkan kuota tambahan 5% gitu ya. Nah, ini adalah ketentuan tambahan pada tahun 2026, di mana tahun 2026 ketentuan tambahannya adalah siswa wajib mempunyai nilai TKA dari Kemdikdasmen gitu ya. Kemudian ketentuan tambahannya adalah siswa memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh program studi yang dituju. Oke, selanjutnya guys. Nah, persyaratan sekolah, pemeringkatan siswa dan pengisian data PDSS ya. Ini tidak perlu saya bahas karena ini adalah berkaitan penting dengan sekolah sendiri ya. Selanjutnya adalah tentang pemilihan program studi dan portofolio, di mana peserta dapat memilih program studi di PTN akademik dan atau PTN vokasi. Peserta dapat memilih 2 program studi dari 1 atau 2 PTN. Jika memilih 1 program studi, peserta dapat memilih PTN yang berada di provinsi manapun. Tetapi jika memilih 2 program studi, maka salah satu program studi harus berada di PTN pada provinsi yang sama dengan sekolah asalnya gitu ya. Itu sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Kemudian
daftar program studi dan daya tampung nanti akan dilihat pada laman snpmb.id. Nah, jenis portofolio pada SNBP tahun 2026 antara lain yang pertama olahraga, seni rupa, desain dan kriya, seni tari, seni musik, seni karawitan, etnomusikologi, teater, fotografi, film televisi, seni pedalangan, sendratasik gitu ya. Nah, itu adalah jenis portofolio masing-masing. Selanjutnya terkait dengan komponen tahapan seleksi dan sanksi ya. Komponen seleksi pada jalur SNBP di mana komponen pertama nilai rapor seluruh mata pelajaran paling sedikit 50%. Yang kedua, komponen kedua yang dihitung berdasarkan nilai rapor yang paling banyak 2 mata pelajaran pendukung program studi yang dituju. Portofolio dan prestasi paling banyak 50%. Nah, komposisi persentase komponen pertama dan kedua akan ditetapkan oleh masing-masing PTN gitu ya. Jadi maksudnya dari penjelasan ini adalah pada proses seleksi nilai rapor itu nanti paling sedikit akan diberikan porsi 50%. Walaupun itu nanti adalah didasarkan pada masing-masing kampus. Tapi ibarat kata saya ibaratkan di sini setiap kampus memberikan poin 50%. Maka nanti nilai raport kalian akan diberikan harga 50%. Bobotnya ya. Bobotnya 50% dari total keseluruhan nilai akhir gitu ya. Kemudian yang kedua, ada bobot yang kedua adalah terkait dengan mata pelajaran pendukung program studi yang dituju, portofolio dan atau prestasi. Itu nanti akan diberikan porsi paling banyaknya adalah 50% gitu ya. Nah, apakah ada komponen-komponen lain? Nah, itu nanti akan bergantung pada masing-masing PTN gitu ya. Kemudian tahapan seleksi yang pertama adalah peserta diseleksi berdasarkan urutan pilihan ya program studi. Jika tidak lulus pada seleksi pertama, maka nanti akan diikutkan pada seleksi pilihan yang kedua. Artinya apa? Jadi nanti ada 2 program studi yang dipilih, nanti akan diseleksi berdasarkan urutan. Jadi nanti periode pertama, jurusan pertama semua satu Indonesia nanti akan diseleksi. Ya, akan diseleksi satu Indonesia. Jika nanti dalam penyeleksian di pilihan pertama ini nanti belum masuk atau belum lulus, maka nanti akan dilanjutkan pada seleksi pilihan yang kedua. Begitupun seterusnya gitu ya. Jadi silahkan letakkan prioritas utama pada pilihan pertama di program studi kalian gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan sanksi, bahwa sekolah yang terbukti melakukan kecurangan akan dikenai sanksi hingga pembatalan kepesertaan pada SNBP tahun berikutnya. Kemudian peserta yang dinyatakan lulus SNBP dan terbukti melakukan kecurangan dapat dibatalkan status kelulusannya gitu ya. Nah, ini adalah terkait dengan tanggal penting atau jadwal pada SNBP di mana nanti pada tanggal 12 Januari sampai dengan 18 Februari dan 3 Februari sampai 18 Februari ini adalah tanggal yang urgent ya buat para siswa kelas 12, di mana di tanggal ini nanti kalian harus membuat akun sekaligus mendaftar SNBP. Mendaftar SNBP sama membuat akun bedanya apa? Kalau mendaftar SNBP itu adalah memilih jurusan, kalau membuat akun itu adalah membuat registrasi akun SNPMB kalian gitu ya. Kemudian nanti di tanggal 31 Maret 2026 akan ada proses pengumuman hasil di mana nanti akan diumumkan setiap jam 3 sore gitu ya. Nah, itu tadi adalah informasi singkat terkait dengan SNBP tahun 2026 buat kalian semua yang sekarang sedang kelas 12 untuk segera membuat akun dan segera melakukan pendaftaran karena batas pendaftaran sampai nanti tanggal 18 Februari 2026. Oke, gitu saja konten hari ini. Terima kasih kalian sudah nonton dan silakan diperhatikan tanggal-tanggal penting pada SNBP tahun 2026. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.